Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia sudah berada pada level darurat. Kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 12.000 orang per tahun. Tanggal 26 Juni diperingati sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Sebuah peringatan yang penting untuk menyadarkan manusia sedunia agar bersama-sama mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia saat ini sudah berada pada level darurat. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional atau BNN menunjukkan penyalahgunaan narkoba di tahun 2015 mencapai 4 juta orang. Apabila seluruh komponen bangsa tidak melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang komprehensif, diprediksi jumlah penyalahgunaan narkoba akan meningkat menjadi 5 juta jiwa di tahun 2020. Saat ini BNN telah membentuk Satgas Anti Narkotika yang beranggotakan 19.000 orang. Hingga saat ini BNN telah mengungkap sebanyak 1.015 kasus narkoba. Tidak main-main, angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba mencapai 12.044 orang per tahunnya. Tidak hanya rehabilitasi, upaya penanganan Indonesia darurat narkoba juga difokuskan kepada pemberantasan jaringan sindikat narkoba, baik nasional maupun internasional. Keseriusan pemerintah dan peran serta masyarakat menjadi kunci kesuksesan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Tim Liputan, Berita 1. Presiden Joko Widodo saat menghadiri Hari Anti Narkoba Internasional kembali menegaskan sikap pemerintah perang melawan narkoba. Untuk itu Jokowi meminta semua elemen masyarakat, aparat penegak hukum semakin meningkatkan sinergitas dalam memerangi narkoba yang sudah merusak generasi sekarang dan masa datang. Selama ini operasi penangkapan bandar narkoba berikut jaringannya terus digalakan sampai pada sanksi hukum berat berupa pidana mati. Tapi nyatanya laju peredaran barang haram itu belum mampu dibendung. Lantas strategi jitu apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi narkoba di bidang pengurangan atau permintaan atau demand reduction maupun pengurangan pasokan atau supply reduction. Bagaimana cara mengantisipasi banyaknya narkoba jenis baru yang tidak ada dalam aturan hukum Indonesia? Kenapa BNN membentuk tim khusus divisi K9? Selain Satgas Anti Narkoba, BNN dan teknologi pendeteksi apa yang paling mendesak harus dimiliki BNN agar efektif memotong mata rantai jaringan narkoba? Pemirsa, kita langsung membahasnya bersama Kepala Humas Badan Narkotika Nasional, Kombes Slamet Pribadi, dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Slamet, Pak. Pernyataan Presiden kemarin, itu bukan pernyataan yang yang konsep ataupun pernyataan yang sebetulnya ya kita perang, tapi kita perang dengan narkoba gitu. Sampai ada pernyataan yang menarik, kalau tidak ada undang-undang itu tembak mati aja bandar narkoba. Nah ini gimana BNN menangkap itu? Kalau saya menangkap apa yang disampaikan oleh Presiden sebagai seorang pimpinan tertinggi di Indonesia ini, kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau menginginkan sesuatu yang konkret. Jangan main-main soal narkotika ini. Korban sudah begitu banyak, beliau menyampaikan antara 40 sampai 50 orang yang meninggal. Kemudian belanja narkotika mencapai 63,1 triliun. 63,1 triliun ini belanja untuk apa aja nih? Belanja pribadi maupun belanja sosial. Belanja, untuk narkotika. Ini sesuatu yang harus serius. Presiden kepingin sesuatu yang konkret. Penegak hukum tidak boleh lagi main-main soal ini. Artinya selama ini dianggap bahkan diminta ada sinergitas antara para penegak hukum, BNN, polisi, MA dan jajarannya. Dan jaksa. Memang di dalam melaksanakan fungsi pemerintahan itu satu pemerintahan atau satu pelaksana fungsi pemerintahan tidak bisa melaksanakan fungsinya itu sendirian. Harus bersinergi antara yang satu dengan yang lain, saling menunjang, saling membantu, saling memberikan informasi. Presiden
dalam sinergi itu juga perlu sesuatu yang konkret. Oke, boleh nggak kalau saya katakan, ini kan sebetulnya angka 40-50 orang yang meninggal per hari, sampai 12.000 orang per tahun itu. 12.044 per tahun. Per tahun, terus ada belanja 63,1 triliun per tahun. Iya. Ini kan sebetulnya bukan periode sekarang aja terjadi. Artinya periode tahun lalu dan tahun sebelumnya juga ini angkanya masih tidak berubah kurang lebih. Meningkat terus. Bahkan meningkat. Ya, jadi kalau menghitung itu harus sesuai dengan jumlah penduduk. Oke. Memang ada peningkatan, tapi kalau dihitung dengan hanya angka saja, meningkatnya tajam. Tapi kalau dihitung dengan jumlah penduduk, meningkat, tapi tidak begitu tajam. Mengapa ini terjadi? Indikatornya banyak. Pertama memang secara geografis, kemudian secara demografis, bisa dihitung semuanya itu. Secara geografis banyak pulau-pulau kecil di situ. Itu sebagai pintu masuk. Pintu masuk, ya pintu transit di situ. Oke. Pintu transit. Kemudian lubang-lubang tikus, ya, jalan tikus, pelabuhan juga demikian, darat juga demikian. Kemudian dari sisi demografis, semua profesi sudah masuk. Oknum-oknum sampai dengan oknum aparat pun juga masuk di situ. Iya. Baik oknum sebagai pelaku maupun oknum sebagai orang yang digalang. Oke. Maksudnya digalang itu gimana? Sebagai kepanjangan tangan dia, sebagai backing dan lain sebagainya. Ini presiden sudah sampai ngomong sesuatu, bicara, sudah menyampaikan sesuatu yang konkret, bahkan bisa didor segala macam apabila undang-undang tidak melarang. Iya. Memang sepertinya keprihatinan Suasana kebatinannya luar biasa. Suasana kebatinannya sudah. Betul. Oke, tapi ini jangan sampai ini kan. Sebetulnya narkotika itu di undang-undang kita sudah termasuk kejahatan luar biasa. Luar biasa. Sudah Ancamannya tinggi. Ancamannya tinggi, bahkan hukuman mati itu sudah setara dengan terorisme dan korupsi. Di atasnya bahkan. Kalau dari segi korban ya. Di atasnya bahkan. Bahkan di atasnya. Ya, dari sisi hukum kita harus melihat bahwa soal narkotika itu di atasnya teroris dan korupsi. Karena dampaknya, akibat itu unlimited, tidak bisa dihitung. Oke. Kalau teroris dan korupsi itu dampaknya, perbuatannya itu bisa dihitung. Sekian triliun, sekian yang mati. Tapi kalau narkotik itu udah mungkin angka hasil riset sekarang bulan depan udah naik berbeda lagi. Iya. Kalau angka penyalahgunaannya sendiri sekarang itu sudah berapa banyak, Pak? Antara 4 sampai 5 juta jiwa. 4 sampai 5 juta. Iya. Itu yang terdata ya? Ya, yang terdata. Artinya bukan yang di atas permukaan, bukan tapi yang terdata. Bukannya yang realistis, bukannya yang faktanya gitu, tapi yang terdata. Yang terdata sesuai dengan, kan itu kan hasil riset. Mungkin di gunung fenomena gunung es di bawah itu mungkin lebih bisa 2 kali lipat mungkin bisa terjadi. Nah, ini sebetulnya pertanyaannya, Pak Slamet, kenapa ini kok dari tahun ke tahun tidak berubah? Artinya artinya perubahannya justru malah semakin buruk gitu kan ya? Kenapa? Padahal kita sudah ada polisi, ada BNN juga di sana. Kenapa ini terjadi? Ada penegak hukum. Ada penegak hukum sebetulnya. Satu hal, yaitu indikatornya adalah budaya konsumsi narkotika cukup tinggi. Budaya? Iya. Ini kalau budaya artinya bukan hanya perilaku, tapi sudah menjadi budaya. Sudah menjadi budaya, terutama orang-orang yang edik ya, orang-orang yang kecanduan. Pola konsumsi cukup luar biasa, kemudian budaya penggunaan narkotika juga luar biasa. Konsumsinya udah sedemikian. Ini adalah salah satu indikator. Oleh karena itu kalau kita berpikir soal narkotika, jangan hanya berpikir soal menangkap, menahan, menyita, bukan hanya itu. Tapi bagaimana menekan angka demand, angka kebutuhan narkotika itu sebagai penyeimbang hukum, penyeimbang tindakan kriminal, penangkapan atau penyidikan itu. Artinya boleh nggak kalau saya katakan selama ini upaya untuk menekan demand itu kurang efektif. Artinya karena ya demandnya justru malah menjadi budaya sekarang ini kan? Kita mengupayakan dengan berbagai macam cara. Tapi di sini ada semacam bahwa pemerintah sudah melaksanakan tugas dan fungsinya sudah sedemikian rupa, all out. Mungkin ada yang kurang, mungkin ya. Tapi belum diimbangi dengan partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena dari sisi tugas, pokok dan fungsi di pemerintahan, tugas pokok fungsi di masyarakat itu harusnya berimbang. Contoh kurangnya partisipasi masyarakat itu apa? Ketika masyarakat
atau komunitas tertentu yang melihat menemukan ada kejahatan narkotika atau orang kecanduan, cuek. Oh, oke. Cuek ya, contohnya itu saja. Oke. Atau mungkin di kalangan pemuda, kebetulan suatu komunitas melihat temannya lagi sako, lagi pakai, jangan-jangan malah dia melapor ke polisi, nggak mau. Ya, Karena? saya kurang tahu, diem saja atau Atau membiarkan. jangan-jangan memang mereka tahu bahwa backingnya adalah aparat penegak hukum. Bisa terjadi. Bisa terjadi atau memang ada itu perasaan pesimis ya. Nanti saya laporkan juga dikeluarin lagi. Oke, perasaan seperti itu pasti ada dasarnya kan? Banyak. Artinya karena memang mereka melihat Iya, bahwa penegak hukum juga menjadi backing di sana. iya, laporan dari masyarakat kepada kita banyak sekali. Oke, Backing. itu satu, backingnya aparat penegak hukum. Atau juga mungkin memang jaringan narkoba itu juga dalam tanda kutip itu adalah orang-orang yang preman yang berani melakukan apapun kepada mereka yang mengganggu usaha mereka. Artinya mereka punya senjata mungkin. Preman yang Bisa mengintimidasi segala macam. preman yang mempunyai keberanian moral untuk melakukan kejahatan, pasti ada sesuatu di balik dia. Oke. Ada backing dan sebagainya. Karena kalau petugas itu keras, tegas, tidak ada negosiasi, nggak berani tuh preman. Kalau kita keras, Iya. itu nggak berani mereka sebetulnya. Oke. Keras, tegas, dan ada kepastian. Oke. Kepastian hukum maksudnya. Nah, Ini nggak berani kok mereka. Nah itu dia, artinya kan sebetulnya apa yang partisipasi masyarakat nggak mungkin kita harapkan, padahal itu menjadi komponen penting kan. Iya, Nggak bisa kita harapkan selama mereka masih punya perasaan pesimis, perasaan terintimidasi, perasaan ya udah akhirnya mereka lebih daripada Ya. mereka cari masalah, lebih baik bahkan mereka mengambil keuntungan dari apa yang terjadi di sana mungkin. Ada teknik bagaimana masyarakat menyampaikan laporan secara formal maupun informal. Gimana caranya? Kalau misalnya formal tuh langsung membuat laporan tertulis, tapi itu tidak mungkin. Oke. Karena seorang pelapor dan seorang saksi itu harus mendapatkan perlindungan hukum. Oke. Terus yang lain mungkin cari petugas yang kenal secara pribadi dan bisa dipercaya menyampaikan informasi Nah itu dia, yang kenal secara pribadi dan dipercaya itu kan yang menjadi sulit ketika ada satu contoh oknum. Itu subjektif banget ya. Itu kan karena ada oknum akhirnya mereka sulit untuk percaya. Jangan-jangan nanti kalau saya lapor, Saya malah dimakan kan. akan sekalian nantinya. Ya, bisa juga melalui SMS Center yang disiapkan oleh BNN dan kepolisian. Masuk aja ke situ supaya hak sebagai warga negara untuk melapor jalan, tapi perlindungan kepada yang bersangkutan secara hukum juga. Adakah jaminan sebetulnya Pak Slamet bagi masyarakat yang melapor itu akan betul-betul terjamin, ini betul-betul soal keselamatan mereka, apakah akan terjamin? Itu perintah undang-undang. Artinya perintah undang-undang harus dijalankan kan? Perintah undang-undang terhadap pelapor, terhadap saksi memang harus. Berarti kalau dia tidak bisa terlindungi, itu yang salah adalah petugas yang tidak bisa melindungi. Oke. Atau sistem yang belum terbentuk untuk melindungi dia secara operasional. Oke. Nah, undang-undang sudah ada. Oke. Nah, itu dari partisipasi masyarakat itu sebagai salah satu komponen penting. Harusnya juga mereka terlibat. Yang lain adalah yang juga yang paling penting adalah pemerintah dalam hal ini penegak hukum. Sampai kemarin Presiden mengatakan harus ada sinergitas. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya sinergitas itu antara penegak hukum saat ini belum begitu baik atau belum begitu optimal. Sepakat. Karena memang Pak Budi Waseso dalam kata sambutan beliau menyampaikan bahwa di antara aparat negara dalam soal narkotika itu masih multi persepsi. Artinya? Contoh, jadi ketika penegak hukum sudah melaksanakan kegiatan seperti ini, kemudian masih ada aparat yang lain yang main-main. Contoh, sampai dibayangkan oleh beliau, digambarkan bahwa ketika penegak hukum sudah kuat, keras, sampai di lapas masih ada warga binaan yang bisa berkomunikasi dengan orang luar. Oke. Sehingga dia bisa mengendalikan dengan up-line-nya maupun dengan downline-nya. Itu juga menjadi perhatian beliau. Jadi perhatian Presiden juga kemarin soal ini. Oke. Jadi perhatian Menkumham juga sampai Jaksa Agung juga menyampaikan dalam diskusi-diskusi kecil. Dan
ini sangat memprihatinkan ketika ada oknum-oknum yang bermain ketika di hulunya sudah kerja keras, hilirnya belum. Apakah itu yang terjadi waktu pas penggerebekan terakhir di Ancol kalau saya nggak salah? Ancol, ya. Apakah itu juga terkait dengan seseorang ya? Kalau kita faktual, sesuai dengan fakta, memang Akyong, saya sebut aja Akyong yang sekarang mendekam di LPI. Akyong itu Akyong itu adalah temannya Freddy Budiman. Oke. Atau jaringannya Freddy Budiman ketika tahun 2012 sampai 2013 itu penyelundupan 1,4 juta butir narkotika. Akyong masih bisa berkomunikasi dengan orang luar, yang 5 orang yang sudah ditangkap, mengendalikan sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam pipa ketebalan 4 cm. Artinya ada fakta gitu loh, ada fakta. Ini yang membuat Menkumham geram juga, kita yang di hulu sudah bekerja keras, tapi masih ada seperti Dan itu jumlahnya besar sekali sebetulnya waktu pas penggerebekan kemarin. besar. Boleh nggak kalau saya katakan sebetulnya bukan hampir semua, tapi banyak sekali narkoba yang beredar saat ini itu sebetulnya masih dikendalikan oleh orang-orang yang lama, bahkan saat ini sudah menjalani hukuman. Setuju, sepakat. Pak Slamet, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.